Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Duroto Nafisa dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4 dengan NPM 425241007. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Zoologi Vertebrata dengan judul yaitu mengenai Pisces. Nah, pada Pisces kali ini ada yang namanya superkelas. Superkelas itu dibagi menjadi dua, yaitu ada Agnatha dan juga ada Gynastomata. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang superkelas Agnatha. Pada superkelas Agnatha itu terbagi menjadi dua, yaitu Cephalodomorphi, kelas Cephalodomorphi dan juga kelas Myxini. Nah, yang pertama ciri-ciri umum Pisces terlebih dahulu. Nah, pada umumnya Pisces itu memiliki ciri-ciri tubuh yang ditutupi oleh sisik tulang dermal sebagai pelindung. Kemudian Pisces pada umumnya memiliki anggota gerak yang berpasangan, yaitu berupa sirip dan bagian kepala dan tubuhnya itu langsung terhubung. Jadi tidak ada perantara seperti leher. Nah, umumnya Pisces itu bernapas menggunakan insang. Nah, kemudian yaitu pada Pisces memiliki lidah, tidak bergerak bebas, dan tidak mempunyai kantung alantoid. Nah, sekarang kita akan lanjut ke klasifikasi Pisces. Nah, awalnya Pisces itu ada tujuh kelas, yaitu ada Astracodermi, Myxini, Cephalodesmorphi, Placodermi, Axanthodia, Cordyceps, dan Osteichthyes. Nah, yang mana pada saat ini yang tersisa itu hanya 4 spesies saja, yaitu Myxini atau hagfish, kemudian Cephalodesmorphi atau lamprey, Chondrichthyes dan Osteichthyes. Nah, yang tiganya itu sudah punah, yaitu Ostracodermi sudah punah, kemudian Placodermi dan juga Acanthodia itu sudah punah. Nah, ada lagi yaitu klasifikasi yang terbaru, yaitu menggabungkan dua kelas, yaitu seperti menggabungkan Cephalodesmorphi dengan Myxini. Nah, kenapa adanya superkelas? Karena gabungan dari dua kelas yang adanya superkelas itu yaitu gabungan dari dua kelas yang atau 4 kelas yang tersisa, yaitu digabungkan Cephalodesmorphi dengan Myxini, dan begitu pula dengan Chondrichthyes dan Osteichthyes digabungkan. Nah, kenapa dua kelas ini harus digabungkan? Yaitu karena pada kelas ini memiliki kemiripan yang sama. Nah, dengan ciri-cirinya yaitu pada Agnatha tidak mempunyai rahang, baik itu rahang atas maupun rahang bawah. Kemudian tidak mempunyai internal osifikasi atau penulangan, yaitu badannya tidak memiliki penulangan atau tidak mengalami penulangan. Kemudian tidak mempunyai sirip berpasangan dan mempunyai insang berupa pori dengan celah terbuka, dan juga tidak memiliki insang berupa pori celah terbuka. Nah, Pisces, klasifikasi Pisces menurut Nelson tahun 1994 itu dibagi menjadi dua superkelas, yaitu Agnatha dan juga Gynastomata dengan filumnya Chordata dan subfilumnya adalah Vertebrata. Nah, jadi superkelas itu ada dua, yaitu menurut Nelson tahun 1994 bahwasanya superkelas itu ada dua, yaitu Agnatha dan Gynastomata. Sekarang yaitu pembahasan tentang superkelas Agnatha. Nah, Agnatha itu berasal dari bahasa Latin yang artinya yang artinya itu tidak, dan Gnathos artinya rahang, yang artinya Pisces yang tidak mempunyai rahang. Nah, Agnatha itu terbagi menjadi dua, yaitu Cephalodesmorphi dan juga Myxini. Nah, Cephalodesmorphi sendiri itu bagian kepalanya memiliki bentuk yang sangat unik,
Di bagian di bagian depan mulutnya terdapat gigi-gigi tanduk yang kuat. Kemudian di bagian hidungnya itu dia tidak terhubung dengan mulut dan mempunyai kantung insang sebanyak 7 pasang. Nah, contohnya itu seperti Petromyzon dan juga Lampetra. Nah, untuk mixi ini sendiri, mixa artinya itu lumpur atau hewan-hewan yang berkaitan dengan lumpur atau substrat. Di bagian ujung mulutnya terdapat 4 pasang tentakel yang berfungsi untuk mencari makanan. Nah, kemudian kantung hidungnya itu dia terhubung dengan saluran faring. Berbeda halnya dengan Cephalodes morphi. Nah, yang pertama yaitu ada kelas Cephalodomorphi atau lamprey. Ikan lamprey termasuk ke dalam famili Petromyzontidae atau kalau jika belum menemukan inang, dia akan menempel pada batu. Tetapi jika sudah bertemu dengan inangnya, maka dia akan menempel pada inangnya. Nah, ciri-ciri kelas Cephalodes morphi sendiri atau lamprey yaitu memiliki bentuk tubuh giling memanjang kayak seperti belut yang diselubungi oleh kulit yang tidak bersisik, mempunyai 1 atau 2 sirip, kemudian rangkanya tersusun dari tulang-tulang rawan, cakram mulutnya itu seperti penghisap dan mempunyai lidah dan gigi yang tajam. Nah, jantung dengan 2 ruang yaitu atrium atau serambi dan 1 ventricle atau bilik. Nah, dengan letak lengkung aorta terdapat pada daerah insang. Terdapat 7 pasang insang yang masing-masingnya itu mempunyai lubang bukaan insang eksternal dan memiliki ciri juga ginjal dengan tipe mesonepros sebagai anadromos. Nah, untuk Cephalodes morphi atau lamprey sendiri itu dia memijah di air tawar. Sistem pencernaannya itu tanpa lambung dan memiliki bentuk usus lipatan spiral dan juga seperti silia. Nah, organ indera perasaannya yaitu penciuman, pendengaran, dan mata atau penglihatannya itu berkembang baik setelah dia dewasa. Kemudian kelamin jantan dan kelamin betinanya itu terpisah, mempunyai 1 gonad tanpa saluran atau ductus dan fertilisasi secara eksternal. Kemudian terdapat 17 spesies lamprey yang hidup di Amerika Utara. Nah, sebagian hidupnya itu dia hidup sebagai parasit dan juga non-parasit. Kenapa dia dinamakan atau hidup sebagai parasit? Yaitu karena menempel pada ikan lain untuk menghisap cairan tubuh ikan. Yaitu dengan bantuan ekskresi antikoagulan. Atau kalau banyak di kita itu seperti contohnya pacet. Nah, lamprey memijah atau melepaskan dan menaruh telurnya itu di perairan tawar dengan berenang melawan arus menuju perairan air tawar yang lebih tenang. Nah, sama halnya dengan seperti ikan salmon. Nah, sekarang saya akan menjelaskan proses reproduksi pada ikan lamprey. Nah, pada tahap awal telur-telur yang telah dibuahi itu akan melekat pada kerikil di dasar danau, lalu tertutup oleh pasir. Nah, dia tertutup oleh pasir untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, sedangkan induknya itu akan mati setelah dia memijah. Jadi si induknya itu akan mati setelah memijah. Nah, sama halnya seperti ikan salmon yang dia akan mati setelah mengeluarkan telur-telurnya. Kemudian telur-telur yang menetas itu setelah dierami oleh pasir alam ya di dasar danau selama kurang lebih 2 minggu dan menetas larva kecil yang disebut Amosetes atau Amosetes. Nah, kemudian setelah menyerap dan menghabiskan sisa makanan, si Amosetes ini dia
akan menghabiskan sisa makanan dari kuning telur yang menyelubunginya. Nah, Amosetes muda itu akan meninggalkan gua atau tempat kerikilnya, lalu menghanyutkan dirinya mengikuti arus sampai ke suatu perairan laut untuk membenamkan diri di pasir yang berarus rendah. Nah, kemudian larva atau Amosetes ini dia mengambil makanan dari suspensi lumpur atau pasir. Nah, lamprey itu dapat bertahan hidup kurang lebih 3 sampai 4 bulan. Setelah itu dia akan bermetamorfosa menjadi bentuk lamprey dewasa, yaitu dengan perubahan meliputi mata yang membesar, mulutnya yang terdapat gigi yang bergerigi, tubuhnya lebih gilik dan juga panjang. Nah, lamprey itu akan mencari mangsa berupa ikan-ikan yang ukurannya lebih besar daripada dirinya sendiri. Nah, lamprey yang tidak bersifat parasit setelah dewasa dia akan bermetamorfosa, yaitu melanjutkan hidupnya beberapa bulan dengan tidak makan, kemudian dia akan melakukan perkawinan. Setelah itu dia memijah dan mati setelah memijah. Nah, yang kedua itu ada kelas Myxini atau Agnatha atau yang disebutnya hagfish. Nah, ikan hagfish itu hidup di perairan laut. Mereka memakan ikan-ikan mati atau bangkai seperti Annelida, kemudian moluska, krustasea, dan ya lainnya yang sudah mati. Nah, kelas Myxini, Agnatha atau hagfish itu dia bukan termasuk ke dalam kelompok parasit. Nah, kelas Myxini, Agnatha atau hagfish ini dia mempunyai cakupan ordo yaitu Myxiniformes dan juga famili Myxinidae. Dan terdapat 20 spesies hagfish yang terbagi ke dalam 4 kelas atau ke dalam 4 genus, yaitu Myxini, Neomyxini, Paramyxini, dan Epatretus. Nah, kata hagfish itu sendiri berarti ikan yang mempunyai muka yang buruk rupa atau memiliki bentuk muka atau wajahnya itu seperti nenek sihir yang unik. Nah, kemudian walaupun semua ikan hagfish itu buta total atau tidak memiliki penglihatan, tapi dia bisa dengan cepat akan menangkap mangsanya atau menangkap makanannya. Karena ikan hagfish ini sendiri dia mempunyai indera penciuman yang sangat tajam. Nah, ikan hagfish itu hagfish menangkap atau mencengkram makanannya dengan 2 buah gigi tanduknya. Kemudian lidahnya itu bergerigi. Apa fungsinya? Yaitu untuk merobek jaringan tubuh makanannya. Ikan hagfish akan mengeluarkan lendir kental yang sangat banyak untuk mempertahankan diri dari musuhnya atau dari predator. Nah, ikan hagfish mempunyai fisiologi dan anatomi tubuh yang unik, yaitu termasuk sistem peredaran darahnya dengan tekanan rendah yang dilakukan oleh 3 bagian tambahan jantung untuk mendukung jantung utamanya yang terletak di bagian insang. Nah, kemudian masih banyak penelitian yang belum mengungkapkan mengenai untuk reproduksinya. Masih belum banyak penelitian atau para ahli yang mengemukakan mengenai sistem reproduksi hagfish ini. Nah, hagfish betina itu memproduksi sedikit telur dari cairan yang melebar. Kemudian telur yang dibuahi dan berhasil menetas akan tumbuh langsung dan mulai membesar tanpa adanya tahapan larva. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.